Dari kata jadi penjara, itulah fenomena hukum yang terjadi hari ini. Tanpa klarifikasi, pihak yang tersinggung bisa langsung menyeret ke polisi. Kami undang seorang pencinta media sosial Nukman Lutfi dan Damar Juniarto, koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Indonesia. Selamat malam Mas Damar. Selamat malam. Selamat malam Mas Nukman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Tadi kita mendengarkan kisah dari 3 kasus yang terjadi di Goa, di Makassar dan juga di Yogyakarta. Sebelum kita bicara secara umum, saya minta tanggapan dari masing-masing Anda soal apa yang spesifik terjadi. Kita bicara kasus Goa. Mas Damar, apa yang Anda lihat terjadi di Goa? Yang pertama-tama tuh yang terjadi di Goa menurut saya menyedihkan. Saya mendengarkan narasi ibunya Fadli tadi terasa sedih sekali karena persoalannya sebetulnya sederhana. Dan ancamannya adalah langsung 6 tahun penjara dengan denda sampai 1 miliar. Itu luar biasa. Tidak pernah terjadi hal seperti ini, obrolan warung kopi kemudian harus berhadapan dengan penjara di periode-periode sebelumnya. Tapi karena dia menggunakan internet, dia menggunakan Line pada dalam hal ini, dan itu dianggap masuk dalam ranah Undang-Undang ITE, kemudian dia bisa terkena hal yang sangat buruk seperti ini. Oke. Ketika tadi Anda bilang ini hal biasa, percakapan di warung kopi, itu Anda juga melihat hal yang sama, ini sesungguhnya hal yang biasa yang dilakukan? Siapapun di grup itu banyak sekali yang bicaranya malah jauh lebih keras pada itu. Tapi yang menarik adalah gini, Najwa. Selama ini persepsi mengapa hukuman harus lebih keras daripada KUHP sampai 6 tahun ancamannya, itu karena ketakutan terhadap penyebarannya yang begitu cepat di digital, di sosial media. Kita bicara spesifik kasus Goa dulu ini? Iya, Goa kan cuma 6 orang. 6 orang yang di dalamnya? 7 orang, ya. Itu pertama kali terjadi bahwa perbincangan di grup yang cuma 6 orang itu kemudian menjadi dasar untuk menuntut pakai undang-undang ITE. Kalau nggak cocok nih, karena 6 orang, nyebarnya di mana? Nggak bisa nyebar. Kecuali memang ada yang jahat, nyebarin keluar. Media sosial itu bisa menyebar antar grup ke grup lain, itu sesuatu yang sifatnya lucu. Gitu. Tapi kalau percakapan enggak. Tidak ada percakapan menyebar. Kalaupun ada jarang sekali. Menurut saya juga nggak layak, dan ini kasus ini harusnya cepat saja selesaikan, tidak layak diperpanjang, dan ini hanya membuat Goa menjadi terlalu sangat super sensitif ya, kepala daerah di sana. Bahwa kemudian tadi sang ibu menduga mutasi yang menimpa dirinya itu juga ada kaitannya. Jadi apa yang bisa dibaca dari rentetan peristiwa yang menimpa Fadli dan ibunya ketika sang ibu yang juga kebetulan pegawai negeri, seorang guru dan dimutasi, itu jadi fenomenanya apa ini? Fenomenanya sebenarnya jelas. Jadi di banyak kasus, terutama yang di kasus, kalau ini dikaitkan dengan kasus-kasus lain di Indonesia selama ini, kita sudah ada 74 kasus. Tahun ini tambah lagi ya, ada 1 kasus jadi 75 kasus. Hampir semua ada benang merahnya. Benang merahnya adalah 37% orang yang mengajukan ini ke pengadilan adalah kepala daerah. Bupati Goa ini hanya salah satu. Gitu. Ada Bupati Tegal, dia mengajukan 2 netizen masuk ke penjara. Lalu ada bupati di Kalimantan Timur yang juga hanya perkara yang sepele gitu loh. Dan ada di yang rata-rata apa? Menyuarakan kritikan terhadap yang kepala daerah. Betul, bentuknya adalah kritik. Kritik itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa disampaikan dengan argumentatif, tapi bisa juga dengan obrolan warung kopi seperti ini kan, Mas? Ya, tapi kalau di grup itu bukan kritik. Di grup itu ngobrol. Beda. Ini makanya ini aneh ini. Kalau di Twitter itu kritik. Karena terbuka ke semua orang. Di Facebook itu kritik. Di grup nggak ngobrol. Kemudian kita bicara kasus Ervani yang di Jogja mengupdate status Facebook yang kemudian itu bukan ke pejabat daerah, itu ditujukan ke personal, dalam hal ini perusahaan dan orang-orang yang berada di perusahaannya, dan sang orang inilah yang kemudian melaporkan ke polisi. Kalau itu kasusnya? Ya, kalau saya lihatnya tetap itu ada persoalan ketidakadilan. Ada orang yang punya kuasa dengan Ervani yang sebetulnya suaminya tidak punya power apa-apa dalam perusahaan itu. Harus dilihat dalam matriks seperti itu. Ini bukan perkara seseorang menghina orang lain dalam posisi yang sama. Ada orang yang punya kuasa di kantornya yang kemudian merasa tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Ervani dan suaminya. Dan yang disampaikan ini kan bukan cuma sekali. Jadi ini disampaikan secara berturut-turut, dan akhirnya mereka menemukan peluang ketika Ervani dengan
bermaksud adalah mengutip apa yang disampaikan suami dan teman-temannya, dan itu dianggap sebagai sebuah bukti hukum untuk menjerat dia. Jadi ini menarik. Jadi sebenarnya undang-undang ITE akhirnya dipakai untuk memukul. Jadi historisnya itu ada. Soal itu hanya ini aja, ujung gimana caranya orang yang dibenci oleh atasan itu masuk penjara. Itu aja sih sebenarnya. Dia nggak bisa masuk penjara, ya istrinya yang masuk penjara. Rakyat kecil itu atau bawahan itu memang bisanya bersuara ya di lewat media-media kayak gini. Nah, di sebaliknya dengan adanya perangkat hukum ini yang berkuasa itu punya alat untuk menekan, dan itu pakai. Baik begitu pernah saya pakai satu berhasil bisa membawa ke penjara, semua pakai. Bahkan sekarang udah ada indikasi bahwa setiap ada yang bersuara keras di media sosial itu ada ancaman itu. Ya contoh ada blogger di Tuban, ya kan? Nulis di blog bahwa layanan di puskesmas jam 10 udah tutup, dia marah-marah karena dia lagi sakit keras. Terus di blog dia dapat ancaman di komentarnya itu. Dan lucunya diancam untuk akan dibawa ke dengan menggunakan undang-undang ITE akan membawa ini ke proses hukum. Menyamakan nama blogernya adalah Dian Rustia di Tuban, itu diancam oleh kepala puskesmas tempat yang dia tulis itu tutup jam 10 pagi dengan kamu akan saya forensiumbingkan atau Prita Mulyasari gitu. Jadi kasus yang memang kemudian besar. Semua orang sekarang menjadi meniru apa yang sudah terjadi selama dari tahun 2008, ditiru sebagai sebuah perangkat yang dianggap, oh aku bisa gunakan ini untuk balas dendam untuk orang-orang yang saya anggap merugikan. Di penjara 4 bulan karena mengubah status Facebook dari single ke married, dan dilaporkan oleh sang suami yang merasa seharusnya tidak mengubah status karena masih proses penjara. Ini seperti masuk akal. Sama nggak masuk akal. Seperti